Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah berikan kita kebaikan terus menerus. Amin Allahumma amin. Simak baik-baik, jangan tersinggung. Ini kajian fikih, ini kajian ilmu. Saya tidak mau bicara tentang Gus Samsudin, saya tidak mau bicara tentang Gus Idris, saya tidak mau bicara tentang Kang Ujang Bustomi. Tetapi saya mau bicara tentang satu teori, di mana mungkin mereka termasuk dari yang saya bicarakan, mungkin saja tidak. Jadi konten saya ini bukan konten kita menuduh-nuduh orang, bukan konten saya menuduh-nuduh siapa. Saya berbicara tentang satu teori. Apa itu? Bahwasanya orang yang membuat konten tipu-tipu, ingat, catat baik-baik. Orang yang membuat konten adegan rekayasa, pura-pura sakti, pura-pura memukul terus mental, pura-pura berhadapan dengan dukun santet sakti, tetapi ternyata dukun santetnya aktor bayaran. Lalu dengan begitu orang datang berobat karena mengira si pelaku ini sakti. Jangankan mengobati santet, membasmi dukun santetnya aja mampu. Maka transaksi orang tersebut yang datang berobat itu adalah transaksi yang batil karena korban penipuan. Ini ada babnya di dalam fikih. Ada. Apa itu? Bai'un najsyih bahasanya itu. Jual beli berbasis tipu-tipu. Kalau pertanyaanmu, loh mereka kan nggak menjual apa-apa. Kan itu jasa. Jual beli itu bos, punya takrif atau punya definisi. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Termasuk uang ditukar dengan jasa. Itu masuklah kepada jual beli. Atau akadnya adalah akad upah. Ya. Samalah dengan jual beli. Maka di situ juga berlaku hukuman. Tidak boleh ada gharar atau tipu-tipu di situ. Yang dilarang oleh Nabi dengan tegas yang mungkin mirip dengan ini adalah bai'un najsyih. Bai'un najsyih itu apa? Misal si A jualan barang. Kemudian dia kerjasama dengan si B untuk menipu si C. Apa bentuk kerjasama penipuannya? Si B pura-pura menawar dengan harga yang tinggi, padahal tujuannya tidak mau beli, tapi untuk menipu si C. Jadi ayyazida qimatas sil'ati laisa lisyira'iha bal liyaghurra ghairahu. Orang yang meninggikan harga sebuah komoditi tujuannya tidak mau beli, tapi mau nipu yang lain biar terjebak itu. Ini mungkin belum sinkron ya, perhatikan. Si B datang kepada si A. Saya tawar mobilmu itu 500 juta. Padahal harga mobil aslinya itu ya pasarnya 300 juta. Si C mendengar karena transaksi ini sengaja dilakukan di depan si C. Jadi si B ini tahu si C mau beli mobilnya si A. Si A sudah mengkontak si B. Sebelum mereka terjadi transaksi, datanglah si B. Mobilmu itu bagus, saya beli 500 juta. Acting, ingat, acting, rekayasa. Jadi dia meninggikan harta, ziyadatu al-qimah, laisa lisyira, bukan untuk beli. Tetapi liyaghurrah, untuk menipu si C ini. Sehingga si C terfikir, oh ini ditawar orang 500 juta, berarti memang segitu pasarannya. Kalau misalnya si A berakting lagi, oh belum dapat bos. Memangnya berapa? Ya tambahlah. Terus si B nawarnya sudah 700 juta gitu. Wah tambah lagi dikit bos gitu. Atau ya boleh-boleh lah. Tetapi akhirnya entah ada alasan apa gitu, tidak beli si B. Akhirnya si C ini datang. Oh tadi ditawar segitu sama orang ini, berarti memang segitu harganya. Dia belilah 700 juta. Padahal harga mobil itu mungkin 400 atau 300 juta. Harga pasaran bahasanya ya. Qimatul misli, harga standarnya. Itu namanya nipu. Itu namanya transaksi berbasis tipu-tipu. Dengan acting. Ya. Paham ya? Paham. Pura-pura sakti. Meyakinkan sekali. Sehingga orang nonton YouTube-nya terfikir, wah orang ini jangankan melawan santet ya. Melawan dukun santetnya aja hebat. Sekali pukul mental. Kalau itu bohong. Wallah, kalau itu bohong. Dan orang ini tidak sakti apa-apa. Artinya tidak sakti itu berbeda persepsi pemirsanya dengan aslinya. Kadang-kadang kan ada orang mukul itu
mental juga, ya entahlah apa-apa sugesti atau apa, entah pengendalian pikiran. Tetapi ini kan jelas berbeda dengan persepsi yang menyimak. Dimana kalau yang menyimak itu menganggapnya itu ilmu hikmah gitu. Itu keistimewaan gitu. Bukan trik yang bisa dipelajari, bukan, tapi ilmu hikmah, bukan sugesti. Kalau sugesti ini kan treatmentnya nggak berurusan dengan ngobatin santet ya. Tetapi kalau sugesti kan lain ya. Soal pengendalian pikiran. Tapi ilmu hikmah seperti orang ini punya kekuatan atau apalah bahasanya. Punya fadilah atau punya keutamaan mampu melawan jin atau apa gitu. Lalu datang berobat, bayar. Ya, itulah transaksi berbasis tipu-tipu, haram, batil gitu. Jadi gitu ya. Ini nggak usah saya sebut nama kitabnya. Di kitab manapun ada. Boleh seperti itu, ingat, boleh seperti itu dalam jual beli tadi. Kalau si B ini menawarnya pura-pura itu tidak melampaui harga standarnya. Jadi kalau harga standarnya 500 juta memang, ini dia nawar di 500 juta juga. Untuk menolong si A. Agar si A tidak rugi karena nanti si C akan menawar dengan harga di bawah harga standar, itu boleh. Sama ada rekayasa, tapi tujuannya baik. Tujuannya baik di situ adalah tidak merugikan siapapun. Jadi baik dan buruk dalam transaksi itu adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan gitu loh. Dolim dalam transaksi itu kan begitu. Kalau tipu menipu tentang barang, ya lain lagi. Mobil jelek dibilang bagus, mobil rusak dibilang baru, itu beda lagi. Itu sudah nggak usah dibahas ya. Ini ketika ada satu transaksi berpaut atau bergantung dengan satu adegan gitu, rekayasa itu ya. Apalagi kalau pengobatan yang disembur terus keluar keris, padahal itu hanya acting, jelas-jelas menipu itu. Nggak usah kita bahas ya. Sudah jelas-jelas berbohong, jelas-jelas menipu. Terus ngomong kerisnya keluar dari badan ini. Jadi perhatikan, apa saya bilang Samsudin seperti itu? Enggak. Saya bukan TEJ. Saya tidak umbar-umbar Samsudin begini, enggak. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Cuma kalau benar yang dikatakan TEJ itu tipu-tipu, maka ini berlaku hukumnya. Ya siapa aja, Samsudin, kayak Nur Samsun, Gus Idris, Kang Ujang lah, sama aja. Menipu itu siapa aja nggak boleh. Tapi mereka, saya tidak tahu menipu atau tidak. Hadza mauqif ya, jelas kan mansib saya di mana gitu. Jangan lagi kamu bilang nyinyir ya. Cukup disimak saja. Ada tambahannya. Kadang-kadang menipu itu memang nggak ngomong. Bahkan rilisnya hadis Nabi, laisa minna man ghasyana atau man ghasyana falaisa minna atau man ghasya falaisa minni. Siapa yang menipu bukan golonganku. Itu nggak soal ngomong. Ada orang jualan barang, jualan buah. Di atasnya itu kering, mulus, kayak bagus gitu. Setelah Nabi celupkan jarinya, kok basah. Ditegur sama Nabi. Kenapa kamu berlaku seperti ini? Menjebak bahasanya. Orang kan lihat buahmu bagus gitu loh. Kenapa nggak kamu naikkan itu yang basah-basah? Biar orang tahu gitu loh, kualitas barangmu seperti apa. Maka dalam jual beli, kalau ada cacat di barang yang akan kita jual, harus kita kasih tahu gitu loh. Artinya harus jujur, be honest, jujur. Kalau artinya harus jujur, maka berbohong dalam jual beli tidak boleh. Termasuk berbohong dalam pengobatan. Ini sakitnya ini Pak. Sakitnya ini ketempelan, ada setannya, ada jinnya. Kalau itu dusta, ya bohong. Ya dosa, ya tidak sah gitu. Dolim namanya itu. Uang yang diambil itu tidak halal. Tidak halal, jelas itu. Kenapa? Karena hasil dari menipu. Walaupun seolah-olah satu transaksi sembuh itu urusan Allah. Bukan soal sembuhnya, bukan. Sembuh itu Allah, kita hanya usaha. Bukan soal itu, beda-beda ya. Tapi soal kamu menjual jasa itu dicampuri dengan kedustaan. Di situ persoalannya. Nggak ada sesuatu pengobatan adalah halal kalau sah, kalau sembuh terus haram kalau tidak sembuh. Nggak ada seperti itu. Gila itu. Sembuh nggak ada kaitannya dengan halal haram. Ya, ingat. Tetapi menipu, keluar asap, penyakitnya pindah ke kelapa. Kalau itu beneran, oke. Kalau itu bohong, nipu, sudah nggak usah macam-macam. Siapapun, ingat, siapapun. Gus Samsudin bisa masuk ini, bisa tidak. Dan saya tidak mau menetapkan soal itu. Ini saya bicara teori ya. Tentang menipu ya. Jadi seperti itu yang dilarang oleh agama. Bahkan satu lagi, orang, ingat ya, yang akad tabarruk saja. Tabarruk itu kita hanya memberi tanpa menerima imbalan, seperti bersedekah, memberikan hadiah, memberikan apalah, hibah lah sebagainya. Itu pun bisa tidak halal. Ingat, itu bisa tidak halal diterima oleh orang yang kita beri kalau kita melakukannya karena kita tertipu. Pengemis aslinya orang kaya, tapi dia citrakan seolah-olah
gembel, bajunya jelek, terus mukanya kusut. Tujuannya agar orang iba, agar orang ngasih dia duit, terus kita kasih, haram bagi dia. Tidak halal uang itu bagi dia. Wajib dia kembalikan. Kamu ngaji di kitab fikih seperti itu. Tuhfah, Mughni, Bughya. Sama seperti itu. Orang memberikan sesuatu akad tabarruk, kalau atas asas ketertipuan, maka itu tidak halal untuk diambil oleh yang menerima. Bal yajibu radduhu, dia wajib mengembalikan. Itu masih hak kita itu. Kenapa? Karena kalau kita tahu nggak seperti itu, kita nggak kasih. Punya uang pas, tapi ngelihat orang kok kasihan banget, kita kasih. Ternyata kita ketipu. Ini akad yang memberi tanpa kita berharap apa-apa. Apalagi jual beli, kita memberinya jelas ada harapan sesuatu. Ya lebih parah kalau tertipu. Artinya kalau kita nggak ada barang yang mau dia kasih ke kita, kita nggak akan ngeluarin duit. Nah, berarti kan di atasnya tabaruk tadi. Orang yang rela-rela saja tanpa berharap apa-apa, mau ngeluarin duit aja masih tidak halal kalau karena tertipu. Apalagi jual beli. Itu cara berlogikanya ya. Gampangnya seperti itu ya. Jadi mari kita itu berpikirnya jernih gitu. Ya kalau kamu mau anggap saya nyinyir ya terserah ya. Anggapan itu tidak merubah fakta. Kotak tetap kotak walaupun sampai bego kamu bilang itu adalah bulat ya. Karena matanya kamu yang sengklek gitu. Atau bulat, itu ya bulat, mau kamu anggap itu kotak. Apa tiba-tiba jadi kotak? Kan enggak juga. Tetap aja fakta is fakta, anggapanmu ya, begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.